Oke, Ibu lanjutkan lagi bahwa tadi setiap di sini kan ada yang namanya bobot atau weight-nya, gitu ya. Nah, si bobot ini juga sebenarnya nilainya berapa Bu gitu ya? Oke, bobot itu adalah pertama kali di-assign secara random, biasanya 0, sekian atau 0,5, 0,2 gitu ya, karena sifatnya adalah random. Jadi kalau misalkan Anda training gitu ya, satu kali program kok hasilnya beda ya dengan program yang berikutnya gitu ya, meskipun input outputnya sama persis, jumlah node-nya juga sama persis gitu ya. Itu terjadi karena sebenarnya bobot ini di-assign pertama kali secara random. Hasilnya bisa sedikit berbeda antara training yang satu dengan training berikutnya. Ya, jadi bobot ini di-assign secara random, kemudian ketika sudah diumpankan ke depan, kan pasti hasil outputnya mungkin tidak 0,1 seperti ini gitu ya. Jika kemudian nilainya errornya itu sangat besar, berarti kan bobotnya ini salah nih, bobot yang pertama, dan harus diupdate kan gitu ya. Nah, proses untuk mengupdate bobotnya si hidden layer ini, itu yang disebut dengan back propagation. Update bobot yang disebut dengan back propagation, dipropagasi tapi mundur. Oke. Nah, back propagation ini berarti nilai error yang di sini akan diumpankan untuk mengupdate bobot yang hidden layer ini dulu. Setelah ini sudah diupdate, kita akan mengupdate bobot yang di input layer sini. Maka sifatnya adalah mundur, backward. Ya, maka disebut dengan back propagation. Oke. Secara umum, secara sederhana, bobot yang baru itu adalah bobot yang lama ditambah dengan delta dari proses update bobotnya atau delta W. Secara umum juga delta W ini adalah hasil dari perkalian sebuah learning rate. Alpha ini adalah learning rate, nilainya sama, dicoba-coba random. Anda bisa mulai dari 0,01, 0,1, 0,05, kemudian dilihat mana yang akurasinya paling tinggi gitu ya. Jadi kalau learning rate-nya ini tinggi, misalkan dikalikan dengan error. Jadi ini hampir sama konsepnya dengan sistem kendali sebenarnya. Jadi kalau ada error, ini adalah KP-nya. Error yang dikalikan dengan sebuah koefisien di sini akan mempercepat proses untuk konvergennya kan gitu. Jadi kalau kemudian learning rate-nya tinggi, maka akan segera errornya semakin kecil. Tapi kalau kemudian terlalu besar juga kemudian akan terjadi yang namanya osilasi kan gitu. Jadi ini sifatnya adalah untuk mempercepat terjadinya errornya adalah semakin kecil atau mendekati 0. Jadi delta W ini adalah learning rate dikalikan error, kemudian dikalikan dengan inputannya tadi berapa, gitu ya. Jadi misalkan ini. Oke, misalkan Ibu mau mengupdate bobot yang ini. Misalkan ini sebelumnya adalah bobotnya adalah 0,1. Berarti bobot lamanya 0,1 ditambah kemudian delta W-nya. Error kalau dari sini, dari output layer yang ini, misalkan tadi keluarnya adalah 0,8. Berarti errornya adalah 0,2 gitu ya. 0,2 ini kemudian dikalikan dengan inputannya tadi dari sini berapa? Oke, kita coba menggunakan hitung-hitungan gitu ya. Jadi setelah itu kemudian ketemu delta W-nya yang akan digunakan untuk mengupdate bobot yang baru. Oke, kita mulai ilustrasi sederhananya dulu untuk satu buah multilayer perceptron sederhana. Oke, contoh misalkan multilayer perceptron Ibu ada dua node inputan. Kemudian di sini juga dua hidden layer, input layer, hidden layer, outputnya misalkan 1. Ya, misalkan
untuk regresi gitu ya. Berapa keluarannya? Maka kemudian outputnya cuma 1. Nah, pasti di sini misalkan untuk data pertama nilainya adalah inputannya 2, yang di sini adalah 4 misalkan. Oke, Anda tahu bahwa di sini kan harus ada pengali bobotnya kan gitu ya. Bobotnya di sini misalkan adalah kekecilan ya. 0,1, ini 0,2, 0,3, 0,1 misalkan. Oke, kita simulasikan dulu. Jadi ini misalkan 2 ya. 2 kemudian dimasukkan ke kita mau forward ke node pertama di hidden layer ya. Berarti ini adalah 2 dikalikan 0,1, 0,2. Ini juga menerima masukan dari node yang kedua kan ya. Berarti 4 dikali 0,3 tambahkan ke sini tambah 1,2. Dengan cara yang sama ini Ibu masukkan ke sini 2 kali 0,2 0,4 ditambah 4 kali 0,1 adalah 0,4. Oke, jangan lupa ada biasnya. Ya kan, ditambah dengan bias. Misalkan biasnya adalah 0,5. Di sini random ya. Nanti sifatnya bias juga sama akan di random. 0,3 misalkan. Berarti ditambah dengan 0,5 ditambah dengan 0,3. Gitu ya. Nah, kemudian hasilnya ini kan sama dengan 591,9. Ini juga sama 1,1. Misalkan Anda tadi pakai fungsi yang step, misalkan fungsi aktivasinya yang sederhana aja dulu deh, yang step, biar nggak pakai ngitung eksponensial ya. Bahwa kalau nilai x-nya kurang dari 0 maka harganya 0, di atas itu harganya 1 kan gitu. Oke, sehingga kemudian di sini karena 1,9 keluarannya 1. Nah, yang di sini juga sama keluarannya adalah 1. Karena nilainya kan 1,1. Oke, setelah itu kemudian untuk masuk ke outputnya juga ada pengali yang berupa bobotnya berapa. Sebut saja di sini bobotnya 0,1, 0,3 misalkan. Random juga. Berarti di sini sifatnya adalah 0,3 kali 1, 0,3 ditambah 0,1 kali 1, 0,1. Berarti outputnya di sini adalah sama dengan 0,4. Ada biasnya ya. Tambah biasnya di sini, biasanya misalkan adalah 0,6. Berarti di sini ditambah 0,6 hasilnya adalah sama dengan 1. Ini contoh perhitungan. Jadi hanya berupa perkalian, penjumlahan, masukkan ke fungsi. Itu secara umum struktur dari si multi-layer perceptron. Kemudian kalau misalkan kita ke backprop kan gitu ya, backpropagation. Oke, misalkan ini 0,5 deh biar ada errornya sebentar. Sehingga ini adalah 0,5, ini outputnya adalah 0,9. Oke, misalkan tadi harusnya adalah si outputnya si 24 ini, misalkan dia adalah kelas A, maka A-nya di sini adalah sama dengan 1 gitu ya. Misalkan harusnya targetnya adalah 1. Berarti kan ada selisihnya nih, errornya. Ya. Errornya itu adalah selisih yang dikuadratkan, bentuk magnitudenya aja ya. Berarti errornya adalah sama dengan 0,1. Berarti kita mau mengupdate si 0,3 ini misalkan. Berarti bobot yang baru adalah bobot lamanya 0,3 ditambah learning rate-nya. Oh, Ibu belum menyebutkan learning rate-nya, misalkan Ibu pilih adalah 0,1 misalkan. Ya, bentuk angkanya random, dicoba trial dan error terus. Berarti ditambah 0,1 dikalikan dengan errornya. Errornya adalah 0,1. Kemudian dikalikan dengan si inputannya tadi. Inputannya tadi adalah ketemu hasilnya sama 1 ya. Berarti sama dengan 0,3 ditambah 0,01. Berarti 0,31. Ini bobot yang baru. Ini diupdate. Prosesnya begitu seterusnya. Setelah ini diupdate dua-duanya, maka gantian mengupdate yang ini. Oke, itu ya yang disebut dengan backpropagation. Ini sederhana, Ibu buat sederhana, tapi sebenarnya hitung-hitungannya lebih kompleks lagi dari ini.
gitu ya. Tapi sederhananya adalah bahwa untuk mengupdate Anda butuh learning rate, ya. Kemudian Anda butuh nilai errornya berapa, selisih errornya berapa dikalikan dengan inputannya tadi awalnya berapa. Itu ya proses mengupdate bobot. Nah, kemudian sifatnya ini satu kali pengupdatean ini disebut dengan satu epoch. Ada lagi istilahnya adalah epoch. Jadi berapa kali kemudian dia di training, diiterasikan pengupdateannya tadi disebut dengan satu epoch. Jadi sebuah training yang sederhana, epochnya biasanya lebih kecil, 10 kali dia sudah bagus nilainya, sudah errornya sudah kecil sekali. Tapi kalau lebih kompleks nilainya, maka kemudian epochnya biasa sampai 100, sampai 500, 1000 dan seterusnya. Nah, biasanya proses training bobot seperti ini dilakukan secara offline. Anda bisa pakai Python, pakai MATLAB untuk menemukan bobotnya berapa sih, arsitekturnya berapa, hidden layernya berapa, bobotnya masing-masing berapa, gitu ya. Setelah sudah ketemu bobotnya, itu yang Anda program di Arduino-nya. Jadi Anda tinggal simpen angka bobotnya, jumlah node-nya berapa, tadi pakai fungsi aktivasi apa, bobotnya dari hidden ke output berapa, biasnya disimpan berapa aja, sudah operasinya hanya perkalian, penjumlahan, dan juga masuk ke activation function. Itu ya dasar dari jaringan saraf tier 1.